Pandemi COVID-19 mengakselerasi pelaksanaan pembelajaran daring secara masif di segala jenjang pendidikan, yang kemudian memberikan tantangan baru pada semua lini. Jadi ada atau tidak ada pandemi COVID-19, pembelajaran daring tetap ada. Karena sekarang pembelajaran pun juga mengikuti perkembangan dimensi kehidupan. Ali bin Abi Thalib kan sudah mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Dengan demikian maka ya pembelajaran, pendidikan itu harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya kalau nggak dinamis akan tenggelam. Kalau di perguruan tinggi mungkin tidak ada persoalan lagi, sudah terbiasa menggunakan format pembelajaran daring. Tapi kalau jenjang-jenjang pendidikan di bawahnya, khususnya di SD, di SMP, di SMA, di SMK perlu penyesuaian. Yang paling krusial yang kami rasakan itu di SD, terutama SD kelas rendah. SD kelas rendah ini banyak orang tua yang mengeluh karena mereka tidak biasa mendampingi anaknya belajar dari rumah. Kemudian dengan kondisi ini maka banyak orang tua yang kelabaan dalam tanda kutip karena mau tidak mau harus mau belajar. Ya, bagi orang tua yang biasa mendampingi anaknya aman saja. Tapi ada orang tua yang tidak bisa, mungkin kesibukan orang tuanya bekerja di siang hari, inilah. Sehingga waktu itu sampai saya berpikir, mungkinkah ya para orang tua diberikan panduan bagaimana mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Dengan maksud, jangan menggunakan kata-kata keras yang kadang mengatakan, kamu goblok begini aja kok tidak bisa. Kelihatan sepele ucapan itu. Kami contohkan mana ini yang salah, sering memberikan punishment putranya, sering menganggap putranya tidak bisa. Nah, bagaimana untuk mengubah ucapan-ucapan itu, bukan melemahkan semangat belajarnya, tetapi bagaimana memotivasi anaknya merasa dihargai. Kemudian juga gurunya juga beradaptasi. Tekanannya adalah strategi pembelajaran secara online yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Yang dulunya membuat RPP luring, sekarang harus membuat RPP daring. Dulu mungkin tidak menyiapkan koneksi internet, sekarang menyiapkan koneksi internet. Yang perlu diadaptasikan pertama itu adalah kerangka berpikirnya guru dan dosen. Dengan sistem pembelajaran baru dan pengaplikasian yang serentak menimbulkan tantangan yang cukup kompleks. Tetapi, kita perlu memastikan bahwa tujuan dan nilai pendidikan tetap tersampaikan dengan baik. Selama 1 tahun lebih ini banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Terutama adalah dari dimensi partisipasi siswa yang sedang belajar. Pertama yang perlu disiapkan oleh mahasiswa atau siswa adalah kesiapan tentang belajar itu. Jadi kesiapan tentang pembelajaran daring. Dari kesiapan pirantinya, kemandiriannya, keterlibatan mahasiswa atau siswa sedang belajar. Untuk bisa terlibat maka guru, dosen harus mendesain pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa atau mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Caranya bagaimana? Kalau mengawali pembelajaran mungkin dengan menyajikan materi-materi yang sifatnya kontekstual, yang sesuai dengan kehidupan anak-anak, sehingga anak langsung nyambung dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, berikan kesempatan pada siswa atau mahasiswa untuk berdiskusi, baik secara online dengan teman-temannya maupun gurunya. Dan hargailah cara pandang mereka, jangan menempatkan guru sebagai sumber belajar utama. Yang ketiga, berikanlah kepada siswa untuk bekerja secara tim, kolaboratif, merencanakan tugas, mengerjakan tugas, supaya mereka lebih beraktif, berpartisipasi. Biasanya anak-anak sekarang itu kan tidak senang lagi belajar membaca, tapi kalau misalnya disuguhkan dalam bentuk grafis, video, atau kombinasi di antaranya, biasanya lebih menyenangkan. Sehingga proses belajar mengajar tidak lagi membosankan, siswanya senang, gurunya senang, situasi belajarnya menyenangkan, dan sudah barang tentu orang tua juga akan senang mengikuti kegiatan belajar mengajarnya anak.
model-model pembelajaran yang sering diajarkan pada sekolah-sekolah keguruan awalnya kan untuk belajar secara offline, tapi sekarang dengan belajar daring online mungkin akan diubah. Kalau dulu namanya kan problem based learning, mungkin perlu digeser menjadi problem based online learning. Kalau dulu namanya problem based project based learning, mungkin sekarang bisa ditambah menjadi project based online learning. Kalau dulu ada kolaboratif learning, sekarang ya bisa digabungkan menjadi kolaboratif online learning dan seterusnya. Tapi semuanya itu adalah perbaikan dimulai dari gurunya, dimulai dari dosennya, karena yang merancang pembelajaran itu kan guru dan dosennya. Sudah barang tentu perlu dukungan dari semua pihak, kepala sekolahnya iya, dinasnya iya, gubernurnya iya, bupatinya iya. Guru diharapkan bersinergi dengan orang tua, apa kebutuhan orang tua, apa kebutuhan siswa, apa solusi guru bersama sekolah, seperti yang dikatakan Ki Hajar adalah menerapkan sistem AMO. Sepintas hanya 3 kata atau 3 kalimat lah, karena itu rangkaian frase. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Kelihatannya sepele, tetapi ini punya makna yang sangat dalam. Ing ngarsa sung tulodo, dimanapun ketika berkomunikasi dengan siapapun, janganlah berupaya menyakiti, tapi berkata-katalah yang menyejukkan sehingga dia merasa terayomi. Ing madya mangunkarsa. Ketika kita meminta mahasiswa aktif, jangan kita main perintah, tetapi kita pun tetap menjadi contoh. Kemudian tutpuri handayani. Meskipun kita di belakang itu memberikan motivasi, bukan berarti sudah kamu berangkat ya, selesai. Di dalam pembelajaran, di dalam proses pendidikan, bangunlah ada kedamaian dan ada kebahagiaan. Kalau hal ini kita tanamkan kepada para siswa, yakinlah bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka akan merasa nyaman belajar, nyaman berada dengan teman-temannya, bahkan rindu dengan teman-temannya, dengan gurunya. Jadi among itu among yang sedalam-dalamnya, bukan sekedar menjadi teladan selesai. Sudah ya, saya sudah memberi contoh, silakan. Tapi setelah itu hilang keteladanan. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei harus menjadi momentum untuk terus mengobarkan semangat dan menciptakan inovasi dalam dunia pendidikan yang dinamis dan adaptif sesuai zaman. Sekarang eranya adalah tujuan pembelajaran yang berbasis keterampilan 421. Mari kita kembangkan model pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan abad 21. Harapan saya juga anak bisa belajar. Jadi konsep belajar, merdeka belajar itu pada anak itu. Anak itu bisa belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa-siapa, tetapi desainer pembelajarannya ada pada gurunya. Semoga kita yakin keteladanan, perilaku baik, kapanpun akan menjadi satu tuntutan kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Selamat memperingati Hari Pendidikan tahun 2021, Dirgahayu Hari Pendidikan, Dirgahayu usia Ki Hajar. Meskipun beliau sudah almarhum, tetapi namanya tetap berada di hati sanubari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.